Salam saudara, renungan singkat AC Hati hari ini berjudul Belajar untuk Hidup Puas Diri. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 3 berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Sebuah kisah mengenai cukup dan tamak diperlihatkan oleh bangsa Israel pada masa pengembaraannya. Mereka di bawah pimpinan Musa menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang sulit untuk bersyukur. Meskipun sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas mereka, tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut. Kalau kita memperhatikan dalam ayat kita hari ini, Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Namun ada pesan yang penting dari Tuhan agar mereka memungut secukupnya. Tetapi mereka merasa belum cukup. Tuhan pun kembali menurunkan burung puyuh sampai menutupi perkemahan mereka. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 13 berkata, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Lalu kalau kita melihat Keluaran 16 ayat 16 berkata, dan kembali Tuhan memberi pesan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Dalam sebuah obrolan santai dengan perasaan yang sangat nyaman, ada beberapa teman yang melontarkan pertanyaan, apakah perasaan yang paling sulit menurut kita untuk dikendalikan? Rupanya ada jawaban beragam, tetapi ada satu jawaban yang menarik, yaitu rasa cukup. Hidup dengan rasa cukup di dunia sekarang ini membuat kita tidaklah mudah, karena masyarakat seringkali dibawa kepada hal yang konsumtif. Ada begitu banyak kebutuhan yang tiba-tiba dianggap sangat penting untuk dimiliki. Tidak bisa tidak, dan banyak diantaranya bukan karena fungsinya atau kegunaannya, melainkan karena gengsi. Selalu ada barang-barang yang rasanya harus kita miliki. Kalau tidak kita miliki, kita malu. Mungkin kita takut dianggap ketinggalan zaman dan sebagainya. Betapa sering kita terus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita terus ingin lebih dan lebih lagi. Bahkan sering kita menjadi iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah bagi kita untuk menginginkan lebih banyak, tetapi sulit bagi kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Rasanya tidak pernah puas menjadi kebiasaan banyak orang. Itu dianggap wajar. Dan kalau demikian, bagaimana kita akan pernah bersyukur atas segala yang telah kita miliki hari ini? Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa meskipun Tuhan bisa memberkati secara berlimpah, tetapi kita tidak boleh terjebak pada nafsu ketamakan. Hidup sederhana atau secukupnya merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk kita miliki.
Ada banyak orang yang salah kaprah dalam menyikapi berkat yang Tuhan berikan. Mereka berpikir bahwa semuanya itu adalah untuk membuat mereka bisa hidup mewah, berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan berkat bukan kita simpan, nikmati sendiri untuk berpoya-poya sendiri. Tetapi ingatlah, Tuhan memberkati kita supaya kita juga memberkati orang lain. Dalam Perjanjian Baru ada banyak pesan yang menarik yang disampaikan beberapa kali tentang kita harus menjadi berkat. Dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 berkata, jika saudara atau saudarimu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat dan bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang serakah. Dalam kisah turunnya roti dan burung puyuh di atas yang dikatakan firman Tuhan tadi, kita melihat 2 kali Tuhan berpesan kepada bangsa Israel agar mereka mengambil secukupnya saja. Jadi hari ini di antara kita yang merasa masih hidup dalam kekurangan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cukup untuk kita nikmati, untuk kita olah, untuk kita manfaatkan, untuk kita maksimalkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Apa yang dikatakan cukup oleh firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan ingatlah bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebaliknya, apabila kita diberkati hari ini dengan penghasilan yang besar, bersyukurlah dan mempergunakan untuk memberkati sesama, untuk membantu orang yang berkekurangan, untuk menolong orang yang kelaparan, memberi pakaian bagi yang kurang mampu. Semuanya itu ada tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi benar. Bumi ini sudah diciptakan Tuhan dengan begitu baik sehingga cukup untuk semua manusia. Terlebih ketika kita orang percaya bisa berfungsi secara benar sesuai panggilan Tuhan. Tetapi dunia dan seisinya ini tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang tamak atau yang serakah, yang ingin selalu memiliki lebih dan lebih lagi tanpa pernah merasa bersyukur. Itulah perkataan Mahatma Gandhi. Oleh karena itu, hendaklah kita semua hidup dengan rasa cukup dan tidak dikuasai oleh sifat serakah. Dalam keadaan apapun tetaplah bersyukur dan ingatlah bahwa di atas segalanya Tuhan sendirilah yang akan memelihara hidup kita. Hiduplah dengan rasa cukup dan hindari sifat tamak. Inilah renungan yang kita bisa renungkan hari ini. Tuhan